Yoyoy, apa kabar Sobat Telur? Semoga Sobat Telur dalam keadaan sehat selalu ya. Bagi Sobat pecinta film horor, misteri, dan thriller, kali ini Mince baru selesai menonton sebuah film serial Korea berjudul My Name, bergenre thriller yang terdiri dari 8 episode. My Name adalah serial Korea produksi Netflix yang baru dirilis tanggal 15 Oktober 2021 kemarin Sob. Jadi masih anget-angetnya ini Sob. Disutradarai oleh Kim Jin Min dan dibintangi oleh Han So Hee, Park Hee Sun, An Bo Yoon, Lee Hak Joo, dan Kim Sang Ho. My Name bercerita tentang pembalasan dendam seorang anak atas kematian ayahnya yang melibatkan sindikat narkoba. Meski tema sindikat narkoba bukan hal baru di dunia perfilman Sob, namun My Name dikemas dengan sangat apik dan berhasil menampilkan berbagai aksi laga yang menegangkan Sob. Penonton tidak akan kecewa dengan adegan-adegan pertarungan yang ditampilkan. Dikatakan Sob bahwa adegan pertarungan dalam My Name didasari oleh emosional sehingga menyajikan pertarungan yang sebenarnya karena tidak banyak bergantung pada bantuan tali atau grafik komputer. My Name juga akan mengajak sobat untuk menebak-nebak karena My Name mengandung plot twist yang tak terduga. Dan Sob, untuk pertama kalinya si cantik Han So Hee yang dikenal sebagai artis drama romansa dengan sederet award akan menampilkan totalitasnya dalam aksi bela diri di film ini. Bisa dibayangkan ya Sob, bagaimana kerennya adegan-adegan pertarungan yang emosional dalam film ini. Well Sob, ini adalah gabungan alur cerita dari episode 1 dan 2 film My Name ini. Cek di playlist atau klik linknya di deskripsi untuk episode selanjutnya. Jika Sob ingin lebih merasakan keseruan film My Name ini, tonton langsung di filmnya. Ingat Sob, video ini mengandung spoiler. Episode ke-1 dan ke-2 film My Name ini dibuka dengan seorang remaja wanita bernama Yoon Ji-woo yang merupakan seorang anak dari anggota sindikat narkoba bernama Do-hun. Ji-woo dijauhi dan selalu dibully teman-teman sekolahnya karena ia diketahui sebagai seorang anak sindikat narkoba. Sudah 1 bulan ini juga Ji-woo dibuntuti oleh 2 orang polisi yang sedang mencari keberadaan ayahnya. Dan hari itu adalah hari ulang tahun ke-17 bagi Ji-woo. Namun bukannya kebahagiaan yang didapatnya pada hari ulang tahunnya, tetapi justru Ji-woo dikeluarkan dari sekolahnya karena status ayahnya. Saat Ji-woo telah tiba di rumah meratapi nasibnya sebagai seorang anak dari seorang sindikat narkoba, sang ayah Do-hun meneleponnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada Ji-woo. Namun Ji-woo terlanjur kecewa pada ayahnya karena pekerjaan ayahnya telah menghancurkan hidupnya. Sang ayah langsung menuju ke rumah untuk menghibur Ji-woo. Driver sang ayah sudah memperingatinya agar sang ayah tidak menggunakan telepon seluler agar keberadaannya tidak terlacak. Namun sang ayah tak mengindahkannya. Bahkan ia meminta agar drivernya turun dari mobilnya dan ia mengendarai mobilnya sendiri untuk bertemu dengan Ji-woo. Setibanya di rumah Ji-woo, sang ayah segera mengutuk pintu sambil memanggil-manggil Ji-woo. Ji-woo pun terbangun mendengar ketukan pintu dan mendengar suara ayahnya. Ji-woo mengintip dari lubang pintu. Ia melihat ayahnya yang sedang membelakanginya. Ji-woo pun membuka kunci pintu, namun pintu seperti terkunci dari luar. Rupanya ayahnya menahan kunci agar Ji-woo tidak membuka pintu. Saat itu Ji-woo mendengar suara tembakan di balik pintu. Ji-woo langsung mengintip dari lubang pintu dan melihat seorang pria dengan jaket dan masker hitam menembak ayahnya. Ia juga sempat mendengar ayahnya berkata agar Ji-woo tidak keluar dari pintu. Ji-woo berusaha membuka pintu, namun rupanya sang ayah berusaha menahan kunci agar Ji-woo tidak keluar. Setelah 2 kali menembak ayahnya, pria itu pun pergi meninggalkan tempat itu. Ji-woo pun langsung mendorong pintu dan histeris melihat kematian sang ayah. Ji-woo langsung melaporkan kejadian itu kepada polisi. Namun polisi malah menyalahkan Ji-woo yang tidak melaporkan keberadaan ayahnya yang selama ini memang menjadi target buronan mereka. Saat ayahnya disemayamkan, serombongan orang tiba-tiba datang untuk menyatakan bela sungkawa. Ji-woo mengira orang-orang itu adalah bos sindikat ayahnya. Ji-woo menanyakan apakah mereka yang telah membunuh ayahnya. Pimpinan dari rombongan itu yang ternyata adalah pimpinan dari geng Dong Chungpa mengatakan bahwa ia bernama Choi Mujin. Dan Do-hun, ayah Ji-woo, adalah teman dan sahabat yang paling dipercayainya. Mujin pun pergi meninggalkan Ji-woo yang masih terpukul dengan kematian ayahnya. Tak lama setelah kematian ayahnya, Ji-woo yang menemukan jalan buntu karena merasa sudah tidak mungkin meminta bantuan polisi untuk menemukan pembunuh ayahnya, meminta bantuan pada Mujin untuk menemukan pembunuh ayahnya.
Mujin mengatakan pada Jiwo bahwa jika ia ingin menemukan pembunuh ayahnya, maka Jiwo terlebih dahulu harus memiliki mental sebagai seorang pembunuh. Jiwo kecewa dengan jawaban Mujin. Akhirnya dengan bermodal foto dari rekaman CCTV yang sempat merekam kedatangan pembunuhnya itu ke rumahnya, Jiwo pun berusaha mencarinya sendiri dengan memasang pengumuman dan berharap ada orang yang mengenali orang dalam foto itu. Tanpa sengaja pengumuman Jiwo dilihat oleh Mujin, dan karena Mujin melihat upaya Jiwo yang gigih untuk menemukan pembunuh ayahnya, akhirnya Mujin pun mengajak Jiwo ke tempatnya untuk dididik bela diri. Meski di tempat pendidikan bela diri itu Jiwo harus melalui perlakuan intimidasi karena Jiwo sebagai satu-satunya wanita dari anggota geng yang sedang menjalani pendidikan di situ, namun Jiwo tidak menyerah. Ia giat berlatih sendiri dan juga menjalani pelatihan langsung dari Mujin. Didikan dan tempaan keras dari Mujin tidak sia-sia. Jiwo akhirnya berhasil mengalahkan anggota pria lainnya dalam ajang kompetisi yang diadakan oleh Mujin. Seorang anggota bela diri bernama Dong Gangjae yang kalah dalam kompetisi merasa dendam pada Jiwo. Ia mencampurkan air minum Jiwo dengan obat tidur dan mengajak anggota lainnya untuk berbuat tak senonoh pada Jiwo. Beruntung Jiwo masih sempat melakukan perlawanan, namun kendi abu ayah Jiwo harus pecah dalam perlawanan itu. Gangjae pun mendapatkan hukuman dari Mujin dengan melukai wajah Gangjae dan mengeluarkannya dari geng Dong Junpa. Mujin akhirnya merasa sudah waktunya Jiwo untuk mencari tahu siapa pembunuh ayahnya. Ia memberitahu Jiwo bahwa Mujin menemukan pistol yang digunakan pelaku untuk membunuh ayahnya di tempat kejadian. Dan setelah Mujin selidiki, ternyata pistol itu adalah pistol milik pihak kepolisian, yang artinya pembunuh ayah Jiwo adalah seorang polisi. Mujin juga telah mengubah identitas Jiwo menjadi telah meninggal dunia dalam insiden perlakuan tak senonoh yang dilakukan anggotanya pada Jiwo. Ia mengangkat Jiwo sebagai anggota geng Dong Junpa yang jika Jiwo berkhianat maka mereka akan membunuh Jiwo. Mujin juga memberi identitas baru untuk Jiwo, dari sebelumnya bernama Yu Jinwoo menjadi Oh Ye Jin, dan Jiwo akan mengikuti penerimaan sebagai anggota kepolisian agar dapat menyusup ke dalam instansi kepolisian untuk mencari pembunuh ayahnya. Adegan pun beralih pada Jiwo yang telah mengubah namanya menjadi Hee-jin dan mengikuti pendidikan di kepolisian. Kini Hee-jin telah berpangkat kopral yang bertugas di Departemen Satres Kejahatan dengan Kekerasan Kepolisian Metropolitan Incheon. Rupanya Hee-jin telah 2 kali mendaftar untuk bergabung di Satres Narkoba, namun tidak berhasil, hingga Hee-jin akhirnya berhasil membantu Satres Narkoba dalam menangkap pengedar narkoba yang sudah menjadi target. Hingga akhirnya Hee-jin pun dipindahkan ke satuan narkoba yang dipimpin oleh Kapten Chang Gi-ho. Hee-jin segera melapor pada Mujin bahwa kini ia telah berpindah tugas ke Satres Narkoba dan akan menyelidiki kaitan kematian ayahnya dengan pimpinannya yang bernama Kapten Chang Gi-ho yang menurutnya ada kaitannya dengan kematian ayahnya. Mujin juga bercerita bagaimana ia pernah diselamatkan ayah Hee-jin di sebuah gudang. Setelah penyelamatan itu, mereka pun berfoto, dan foto itu selalu terpajang di meja kerja Mujin. Mujin juga menyerahkan pisau belati miliknya pada Hee-jin. Ia berpesan pada Hee-jin bahwa jika Hee-jin telah menemukan pembunuh ayahnya, Mujin meminta agar Hee-jin membunuhnya untuk dirinya dengan belati miliknya. Setiba di kantornya, Jung Tae-ju, tangan kanan Mujin, mengingatkan Mujin untuk tidak terlalu mempercayai Hee-jin. Namun Mujin mengatakan bahwa posisi Hee-jin di Satres Narkoba akan menguntungkan organisasi mereka, dan mereka bisa memanfaatkan keputusasaan Hee-jin atas kematian ayahnya. Di Satres Narkoba, Hee-jin dipasangkan dengan Sesan Jo Pildo sebagai partnernya. Hubungan keduanya tampak tidak baik karena Pildo merasa sangat keberatan dipasangkan dengan partner wanita. Saat itu Satres Narkoba sedang menyelidiki peredaran narkoba dengan target bernama Mango. Sesan Pildo dan Hee-jin ditugaskan Kapten Chang Gi-ho untuk menangkap Mango. Kapten Chang Gi-ho juga menerima laporan atas ditemukannya seseorang yang tewas dalam mobil yang penuh gas dengan dalih bunuh diri. Padahal diduga adalah korban pembunuhan yang berkaitan dengan peredaran narkoba. Kapten Chang Gi-ho pun menelepon seseorang dan menyampaikan bahwa ia yakin bahwa Mujin akan segera melakukan pergerakan. Lalu episode 1 dan 2 pun di end. Well sob, terima kasih atas dukungan kamu terhadap Mince. Bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya agar Mince tetap semangat menyajikan film-film untuk menemani waktu luang sobat semua. Tetap stay tune di channel ini untuk alur cerita film My Name episode ketiga dan keempat. Cek di playlist atau klik linknya di deskripsi untuk episode selanjutnya.
See you!